Oke, oke Sam ya. Sekarang untuk mencari jarak itu dari grafik itu ya, dari grafik. Jadi ini misalnya grafiknya, ini adalah time-nya di sini. Ini time ya. Kemudian yang di sini adalah velocity-nya. Ini V-nya. Berarti ini dalam meter per sekon, yang di sini dalam sekon. Nah, kalau grafiknya itu adalah seperti ini, jadi ini jaraknya ke sini, ini ya. Nah, kemudian berikutnya jalannya adalah ini. Lalu misalnya lagi naik lagi ke sini boleh nggak apa-apa. Ini naik lagi ke sana. Kemudian habis itu misalnya turun. Nah ini ke sini, ke sini. Nah, sorry. Itu dia percepatan baru dia. Ya, ada yang dipercepat, ada yang diperlambat, kemudian ada yang GLB gitu. Iya. Jadi anggaplah di sini adalah posisinya adalah posisi A, ini posisi B, ini posisi C, ini posisi D, dan ini adalah posisi E gitu ya. Ini sampai sini ya, posisi E. Lalu kita lihat time-nya dulu. Ya, ini Oma kasih garis putus-putus ya. Dan seperti itu. Jadi misalnya di sini time-nya adalah 4 skon gitu ya. Yang di sini 10. Mm-mm. Kemudian di sini misalnya 16. Lalu di sini adalah 18 gitu. Kemudian velocity-nya di sini misalnya 10. Lalu yang di sini ini adalah 30. Kemudian yang ini yang D di sini misalnya adalah 50 gitu ya. Nah, sekarang Mm-mm. posisi dari A ke B ini kan kecepatannya kan naik. Mm-mm. Berarti ini dipercepat. Jadi yang A ke B, dari A ke B ini adalah GLBB. GLBB dipercepat. Dipercepat. Kemudian dari B ke C ini kan velocity-nya kan tetap. Berarti Mm. dari B menuju ke C, dari B menuju ke C ini berarti GLB. Kemudian dari C menuju ke D, ini kecepatannya naik. Berarti GLBB. Baby. Ini juga dipercepat. Dipercepat. Kemudian dari D menuju ke E, ini kecepatannya turun. Berarti GLBB Baby. ini diperlambat. Diperlambat. Ya, diperlambat. Nah, kalau jalan cepatnya mencari berapa jarak yang ditempuh dari A ke B, itu bisa langsung menggunakan apa namanya? Luas daerah di bawah kurva. Jadi berarti untuk dari A ke B, ini kalau kita mau hitung hitung apa namanya menggunakan rumus ya dari A ke B, ini kita pakai rumus dulu ya dari A ke B. Ini kan V0-nya kan sama dengan 10 meter per sekon kan. Kemudian Mm. VT-nya ini sama dengan 30 meter per sekon. Lalu time-nya di sini kan sama dengan 4 sekon kan. Nah, kita Mm-mm. punya rumus kemarin yang hubungan antara V0, VT dengan time untuk cari S itu kan sama dengan 2S per time. Ini sama dengan apa? V0 ditambah dengan VT kan? Ya Mm. itu ya. Nah, Ya. berarti S-nya ini sama aja dengan time dibagi 2 dikalikan dengan V0 ditambah dengan VT. Nah, sekarang ini V0-nya kan ini. Ini panjangnya ini. Ini VT-nya kan ini panjangnya ini. Time-nya kan ini. Ini kamu ingat rumus apa ini? Bentuk Eh, bentuknya ini apa bentuknya? Trapesium kan? Kalau ini mm. A, ini B, lalu ini T, tinggi. Berarti luas di sini areanya itu kan sama dengan apa? Setengah A ditambah dengan B dikalikan dengan tinggi kan? Oh, udah pernah sih belajar itu. Loh, ini ada di SD pasti ada ini luas-luas daripada trapesium. Enggak, saya tidak pernah belajar kok, Oma. Ah, masa? Trapesium belum belum belajar. Nah, ini sama aja dengan luasnya. Ini kan alasnya berarti ini sama dengan V0. Lalu B-nya itu adalah VT.
Ini T-nya tetap T. Ini sama aja dengan rumusnya ini untuk cari S. Jadi untuk cari S ini nanti kamu bisa pakai rumus luas, nggak ada masalah seperti itu. Nah, jadi yang di sini Mhm. ini kalau pakai rumus GLBB seperti ini. Ini kalau pakai rumus area kamu pakai ini, gitu. Jadi ini udah Hmm, tinggal kamu masih masuk. Time-nya kan 4 skon. Berarti ini 4 skon dibagi dengan 2 dikalikan dengan V0-nya adalah 10. Kemudian 10 VT-nya adalah tambah 30. 30. Di sini adalah meter per skon kan. Nah ini kan 2. Mhm. 40 berarti sama dengan 80 meter kan. Ya, ini skonnya coret. Gitu. Jadi untuk di sini berarti S-nya sama dengan 80 meter. Ini luas satu, area pertama. Sekarang di area kedua. Area kedua ini kan GLB. GLB di sini V-nya kecepatannya kan tetap. Untuk dari B Hmm, menuju ke C. B menuju ke C ini. Dari B menuju ke C. Itu time-nya sama dengan 10 dikurangi 6 4. detik. 6 detik ya. Kemudian V-nya itu adalah 30 meter per sekon. Nah, sekarang untuk cari S, itu kan sama dengan apa? V dikalikan T kan? Ya, Nah, V-nya sama dengan 30 meter per sekon kali dikalikan dengan 6. 6 sekon. Jadi sama dengan 180 meter. Nah, ini kan sama saja dengan, kalau misalnya ini adalah panjang, ini lebar. Panjang kali lebar kan? Mhm. Luas kan? Luas persegi panjang kan? Ya, jadi boleh Mhm. pakai luas. Jadi untuk yang B ke C ya, S-nya anggaplah ini S2 gitu. S2 ini juga boleh kamu tuliskan panjang kali lebar. Di mana panjangnya sama dengan dari sini ke sini kan sama dengan 6 skon. Lebarnya di sini sama dengan 30 meter per skon. Sama aja. Jadi ini adalah 6 skon dikalikan dengan 30 meter per skon. Sama dengan berapa? 180 meter. Sama. Hmm. Jadi bisa Menurut saya menggunakan cara pertama lebih gampang. ya, kalau 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 caranya eh, sainsnya itu kita harus menggunakan ini, gitu loh. Nggak boleh pakai luas ini. Ini kan untuk mempercepat aja, untuk mempercepat gitu. Yang ini menggunakan rumus area. Nah, sekarang berikutnya lagi untuk yang proses dari C ke D. Jadi kita pakai jalur yang benar, ya jalur kebenaran. Ya. Ini kan V0-nya berapa dari titik C? 30 kan? Penolnya itu tetap V0 30. 30 meter per sekon. VT-nya berapa? VT-nya itu lima, 50. 50 kan? Ya, oke. Time-nya sama dengan berapa? Dari 10 ke 16. 6 detik. Oke, dikurangi 10 skor, berarti sama dengan 6 skon. Oke. Jadi yang menghubungkan antara V0, VT dengan time, itu S-nya kan sama dengan apa tadi? Ini, time dibagi Hmm? 2, time per Ya. 2, dikalikan dengan V0 ditambah dengan VT kan? Jadi ini berarti sama dengan Hmm. 6 skon dibagi 2 kali 6S 30 tambah dikali 50. 30 tambah 50. Oke, sama dengan 3 skon kali. 3 sekon kali 80. Oke, nah itu sama dengan 240 ya, 240 meter. Ya, meter. gitu. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya lagi. Yang berikutnya lagi itu adalah proses dari D ke E. D ke E. D menuju ke E. V0-nya berapa? V0-nya eh 50. Oke, 50 meter per sekon. Lalu VT-nya berapa? 0. Oke, 0 meter per sekon. Kemudian time-nya berapa? Time-nya 2 detik. 2 sekon. Oke, jadi S-nya tetap time per 2 kali V0 ditambah dengan VT. Jadi sama dengan 2 skon dibagi dengan 2 kali di sini berarti 50 meter per sekon ditambah dengan 0. Sama dengan berapa? 50 Ya, meter. 50 meter kan? Ya, oke. Jadi sudah selesai. Jadi ini kan sebetulnya kan sama saja dengan rumus luas segitiga. Jadi kalau misalnya soalnya pilihan ganda untuk mempercepat berarti kamu hitung luasnya aja. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh pada 10 detik pertama, berarti sama dengan luas satu ditambah dengan luas 2. 10 detik pertama kan sama di C, berarti sama dengan SAB ditambah SBC. Gitu. Kalau misalnya 8 detik terakhir, 8 detik terakhir berarti kan 18 dikurangi 8 berarti mulai dari 10. Ini berarti area 3 dengan area 4. Gitu. Seperti Hmm. itu, Sam. Itu kalau misalnya 2 detik terakhir berarti ini aja. Jarak yang ditempuh 2 detik terakhir itu ini. Nah, ini kalau yang grafik itu cari luas, cari luas. Jadi kalau secara fisikanya ya ini kamu harus tahu yang mana GLB, yang mana GLBB itu aja. Bisa dipahami? Bisa.
Oke, ya. Sekarang kita masuk ke hukum Newton ya. Ya. Hukum Newton itu ada tiga, Sam. Ada hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang ke V satu. sama Nah, hukum Newton ke satu ini disebut juga dengan hukum kelembaman. Hukum inersia sama dengan nol. ya, kelembaman. Ya. Nah, hukum kelembaman itu adalah berbunyi jika ada suatu benda yang diam, ini diam, Hmm? atau suatu benda lain ini sedang bergerak, ini bergerak dengan kecepatan tetap, ya dengan kecepatan v. Nah, jika tidak ada gaya yang bekerja pada ini atau resultan gayanya sama dengan nol, maka benda yang diam itu akan tetap diam dan benda yang bergerak ini akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Itu hukum kelembaman yang pertama. Hukum Newton satu. Jadi benda diam akan terus diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda diam ini. Tapi kalau atau gaya yang bekerja pada benda diam ini resultannya nol gitu. Maka dia akan terus diam. Hmm. Ya. Benda yang bergerak itu dia akan terus bergerak dengan kecepatan tetap jika tidak ada gaya lain lagi yang bekerja pada benda ini atau resultan gaya pada benda ini sama dengan nol. Seperti Jadi itu. artinya GLB ini. Ya, ini GLB ya. Iya. Ini diam, ini GLB. Iya. Ah, seperti itu. Ini hukum Newton yang pertama. Nah, jadi di sini adalah kuncinya adalah sigma F sama dengan nol. Maka benda diam, tetap diam, tetap diam. Kemudian benda yang bergerak terus bergerak dengan kecepatan tetap. Ya, itu hukum Newton pertama. Kemudian kita akan masuk ke bagian berikutnya, itu adalah hukum Newton 2. Hukum Mah, Newton 2. itu kayaknya kayak sigma F sama dengan M per apa itu? Oh, nanti itu ada F sama dengan M kali A nanti. Ya, ada. Nah, ini di hukum Newton 2. Nah, untuk di hukum Newton 2 itu sigma F-nya itu tidak sama dengan nol. Mhm. Jika sigma F tidak sama dengan nol, maka benda ini akan mengalami percepatan. Ada akselerasinya. Ya, ada akselerasi. Jadi dia akan mengalami percepatan. Ya kan, kalau dia mengalami percepatan berarti ini termasuk gerak lurus berubah beraturan. Entah percepatannya itu dipercepat atau diperlambat gitu ya. Yang jelas mengalami akselerasi gitu. Bisa dipercepat, bisa diperlambat. Itu tergantung saat itu bendanya sedang bergerak mana. Nah, untuk yang ini nanti berarti karena sigma F tidak sama dengan nol, maka sigma F-nya ini nanti akan sama dengan M dikalikan dengan A. Sehingga akselerasinya itu sama saja dengan sigma F dibagi dengan massa. Nah, contohnya misalnya ada benda ini, kemudian dikenai gaya. Ya, ada gaya, arahnya ke sana misalnya. Ini. Ini ada F nih, ada gaya. Anggaplah gayanya sama dengan 10 Newton gitu ya. Massa bendanya misalnya 2 kilogram. Lalu gaya ini bekerja selama selang waktu misalnya 4 sekon gitu. Yang ditanyakan akselerasinya sama dengan berapa. Kemudian ini mula-mula diam. Mula-mula diam. Kalau dia mula-mula diam berarti V0 sama dengan 0 kan. Lalu ditanyakan VT-nya kecepatan akhirnya berapa, kemudian S-nya sama dengan berapa. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah tergabung dengan GLBB ini. Udah. Nah, sekarang kalau massa benda 2 kilogram berarti yang diketahui M itu sama dengan 2 kilo. Lalu F sama dengan 10 Newton. Nggak ada gaya lain nih, cuma satu gaya. Berarti kamu langsung apa? F sama dengan M Artinya dikalikan. F Ya, nah, cari akselerasinya dulu. Berarti sama dengan F dibagi dengan M. Maka ini sama dengan sama dengan 10/2. oke, 2 kilogram. Newton dibagi kilogram itu meter per sekon kuadrat. Berarti sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, cari VT. Ini akselerasinya udah dapet tuh. Rumusnya VT kan sama dengan apa? V0 ditambah A dikalikan T kan? Ini 0. Akselerasinya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Dikalikan time-nya adalah 4 sekon. Berarti sama dengan 5 kali 4. 20 meter per sekon.
Nah, berikutnya untuk cari S. S itu kan sama dengan apa? V0 dikalikan T ditambah setengah A T kuadrat kan? Tapi V0-nya kan 0. Berarti 0 kali 4 skon. Ditambah dengan 1/2 kali 5 ya. Akselerasi 5 meter per sekon kuadrat dikalikan dengan 4 skon. Ini dipangkatkan 2. Ini 0, udah nggak usah ditulis. Berarti 5/2 meter per sekon kuadrat dikalikan dengan 16 skon kuadrat. 2 dengan 16 Hmm. sama 8, maka ini ketemu 40 meter. Jadi jarak yang ditempuh sama dengan 40 meter. Seperti itu. Nah, untuk ini kamu bisa pakai rumus yang lain. Kamu kan ingat rumusnya apa? 2AS itu kan sama dengan apa? VT kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat kan? Maka S akan sama Mm-mm. dengan VT kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2A. VT-nya adalah ini, kita udah dapat tadi. Berarti 20 meter per sekon, ini dipangkatkan 2, dikurangi 0. Dibagi 2 dikalikan 5 meter per sekon kuadrat. Ini sama dengan Alamak. 400 meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ketemu 40 meter. Em, 40 meter. Tetapi apa? Ini resikonya di sini kalau kamu cari VT-nya salah, maka di sini pasti akan salah. Hmm. Ah. Kalau pakai cara ini belum tentu salah. Kenapa? Karena kita kan tidak menggunakan VT ini. Pakai V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Seperti itu. Ini Ohm Newton 2. Ya. Nah, sekarang kalau lebih daripada satu gaya. Lebih daripada satu gaya. Jadi misalnya ini ada bendanya. Lalu ada satu gaya. Ini gaya yang pertama. Atau lebih dari satu gaya, nggak apa-apa lah. Dia ada gaya lain lagi gitu ya. Gaya lain lagi ini arahnya juga sama. Tapi ada F1, ada F2 gitu. Ya. Kemudian ada lagi nih gayanya lagi sini. Ya. Jadi misalnya di sini adalah F1, F2, lalu di sini adalah F3 gitu. Anggaplah massa benda 5 kilogram. Lalu F1 misalnya sama dengan 40 Newton, F2 sama dengan 60 Newton, kemudian F3-nya sama dengan 30 Newton. Nah, ditanyakan, ini gaya-gaya ini misalnya bekerja, time-nya selama 2 skon. Lalu V0-nya anggaplah sama dengan 0 dulu. V0 sama dengan 0. Jadi mula-mula diam. Kalau mula-mula diam berarti V0 sama dengan 0 itu aja. Lalu ditanyakan berapa Mhm. akselerasinya dan berapakah jarak yang ditempuh itu. Sama aja. Nah, di sini berarti kamu pakai F resultan nih. Pakai sigma F. Di ini kita pakai sigma F sama dengan M dikalikan A. Nah, yang ini bendanya pasti kan akan pindah ke kanan kan, mengalami akselerasi ke Mm-mm. kanan. Berarti karena ini lebih besar nih. Jadi ini berarti positif, positif, yang ini negatif. Maka Negatif. sigma F-nya di sini adalah F1 ditambah dengan F1 F2. tambah F2 Ah, tambah F. kurang F3 karena berlawanan arah. Sama dengan M Tapi dikalikan A. Karena dia ke kiri kan. Yang ke kanan dijumlah, yang ke kiri. Jadi yang searah ini kita jumlah, yang berlawanan arah berarti dikurangin gitu. Jadi biasakan yang kanan positif, kiri negatif. Tapi itu nggak mutlak sih. Bisa juga kiri positif, kanan negatif. Cuman kamu ingat yang mana yang positif, yang mana negatif itu aja. Supaya ditahu kalau hmm, hasilnya negatif itu arahnya kemana gitu. Nah dari sini berarti kamu cari akselerasinya. Sama dengan F1 ditambah F2 kurang F3. Ini kita dibagi massa. F1-nya adalah 40 Newton. F2-nya adalah 60 Newton. Dikurangi dengan 30 Newton. Dibagi massanya di sini adalah 5 kilogram. A-nya berarti sama dengan berapa? 70 bagi 5 45. 70 Eh, Newton dibagi 5 kilogram. Dengan 14 meter per sekon kuadrat. Ya kan? mhm. Itu ya, yuk. Jadi S-nya kamu pakai aja sama dengan V0 dikalikan time ditambah setengah AT kuadrat. Jadi ini 0 ya dikalikan dengan 2 skon ditambah 1/2 dikalikan A 14 meter per sekon kuadrat dikalikan 2 skon ini dipangkatkan 2. Jadi sama dengan 7 meter per sekon kuadrat dikalikan dengan 4 skon kuadrat. Maka sama dengan 28 meter. Seperti itu, Sen. Nah, di sekolah kan Agak belum bingung diajar. sih. Hah? Gimana? Agak bingung sih.
Nah, ini kan tinggal masuk rumus, Em. Ini kamu harus ingat ini rumusnya GLBB. Karena ini kan hukum Newtonnya udah digabungin dengan GLBB. GLBB kan kamu cuma ingat ini. PT sama dengan V0 ditambah dengan AT, kemudian S sama dengan apa? V0 kali T ditambah dengan setengah A T kuadrat. Kemudian ada rumus lagi 2AS sama dengan VT pangkat 2 dikurangi dengan V0 pangkat 2 sama 2S per time. Ini sama dengan V0 ditambah dengan VT. Jadi rumus ini rumus GLBB nih. Jangan sampai lupa. Nah, seperti itu. Hanya begitu aja hukum Newton. Lalu ada lagi hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton tiga itu dikenal dengan hukum aksi reaksi. Hmm. Contohnya ini aja, kita berdiri di lantai gitu ya. Kalau tadi kan kalau resultan gayanya itu tidak sama dengan nol, itu kan benda bergerak kan? Hmm. Ya, benda bergerak kan. Nah sekarang, tetapi kalau misalnya ini ada benda di atas, di lantai gitu ya. Benda ini kan punya berat. Berarti dia kan memberikan gaya kan kepada lantai kan. Iya. Nah gayanya adalah gaya berat, yaitu sepenjat M dikalikan dengan G. Nah sekarang, benda ini bergerak enggak di atas lantai? Enggak. Enggak bergerak kan di atas lantai ini kan. Ini lantainya ini. Ini lantai. Itu artinya apa? Resultan gaya di sini itu sama dengan nol. Sigma F sama dengan nol karena dia diam, tidak bergerak. Nah, sekarang tetapi ada gaya mg ini. Itu berarti ada gaya lain yang besarnya sama dan arahnya itu berlawanan arah. Nah, gaya yang lain itu yang besarnya sama dan berlawanan arah itu arahnya ke atas, berlawanan dengan ini. Nah, gaya ini selanjutnya kita namakan dengan gaya normal. N, normal. Jadi pada posisi ini besarnya gaya normal itu sama saja dengan besarnya gaya gravitasi. Jadi normalnya di sini akan sama dengan V, akan sama dengan M dikalikan dengan G. Nah ini aksi reaksi ini, namanya gaya aksi reaksi. Ya, yang paling gampang contohnya ini. Atau misalnya kamu main tarik-tarikan gitu ya. Tarik atau misalnya apa namanya? Ya Kali tarik tambang tambang. itu boleh lah. Itu aksi reaksi juga. Atau sesuatu benda yang digantung gitu ya, benda digantung gitu ya. Atau misalnya kita menggantung sesuatu gitu ya. Di ada ini lalu kita pakai tali. Ini ada tali itu ya, terikat di sini. Kemudian habis itu kita gantung sesuatu, menggantungkan sesuatu. Ya, seperti ini. Kita gantung. Nah, ini tetap ada gaya berat ke bawah. Beratnya dari benda itu. Ada ini ada V. Sama dengan M dikalikan G. Ini talinya kan menegang. Berarti ini ada Hmm. yang namanya gaya tegangan tali, T. Ya, gaya tegangan tali. Jadi, aksi reaksinya itu adalah tegangan tali dengan V. Yang ini, yang arah ke atas. Ya, jadi ini adalah reaksinya, lalu yang ini adalah aksinya, W-nya. W-nya itu adalah aksi, reaksinya adalah tegangan tali. Seperti itu. Jadi yang di sini aksinya itu adalah V juga ini, berat benda. Reaksinya itu adalah gaya normal. Seperti Ini itu. masih sampai hukum kedua aja, Oma. Oh ya, ini hukum ketiga itu nanti kamu pelajari di SMA. Karena nanti ini akan berhubungan dengan gaya gesekan. Jadi ini kan ada lantai licin, ada lantai Masih kasar. 2 tahun. Kok lamanya, Oma? Iya memang. Tapi nggak apa-apa kalau Oma mau jelasin sekarang nggak ada masalah sih. Nah Ya udah sekarang jelasin soal. ya, Oma jelasin. Antara benda satu dengan benda yang lain ini kan bersentuhan. Kenapa Mm-mm. pada saat kamu mau mendorong meja, itu kan kamu pertama kali kan terasa berat kan? Mm-mm. Tetapi sesudah mejanya bergerak, kita dorong, kita rasa lebih apa? Gesek. Ada Enggak, gesekan. maksudnya dorongannya kita. Kalau benda itu sudah bergerak, lalu kamu dorong terus, Lebih itu ringan. lebih ringan kan? Nah, itu Mm. berarti ada gesekannya pada saat sebelum benda bergerak dengan sesudah benda bergerak itu berbeda besarnya. Nah, Mm. eh, koefisiennya jadi apa namanya gesekan antara kedua benda ini jadi antara misalnya lantai dengan benda itu namanya adalah koefisien gesekan tetapan tetapan gesekannya.
Jadi kalau misalnya kita mendorongnya ke arah kanan, ini dengan gaya F, maka gaya gesekan itu cenderung berlawanan atau dengan arah selalu berlawanan dengan arah kecenderungan gerak benda. Ini kecenderungan gerak benda kan pasti akan ke kanan kan? Nah, maka besarnya gaya gesekan itu arahnya akan ke kiri karena bendanya akan bergerak ke kanan. Nah, ini gaya gesekannya. Nah, seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Nah, ini besar gaya gesekan. Gaya gesekan itu diberi lambang F kecil. Nah, rumus daripada gaya gesekan itu dirumuskan sama dengan mu dikalikan dengan n. Di mana mu itu adalah koefisien gesekan. Nah, mu itu ada dua. Ada yang namanya mu s, kemudian ada yang namanya mu k. Mu s itu adalah koefisien gesekan statis. Jadi ini adalah koefisien gesekan statis. Apa artinya statis? Dia diam. Berarti ini koefisien gesekan yang berlaku pada saat bendanya masih diam. Kemudian yang mu k Hmm. itu adalah koefisien gesekan kinetis. Nah, ini adalah sesudah benda bergerak. Nah, besarnya mu k itu lebih kecil daripada mu s. Makanya pada saat benda itu sudah bergerak, kita rasa lebih ringan, kita mendorong daripada pada saat benda itu diam. Itu lebih berat. Jadi kalau sesudah bergerak, dia Hmm. akan lebih ringan. Gitu. Seperti itu. Itu tentang koefisien gesekan. Jadi untuk yang ini toh, kita tetap harus lukiskan. Lukiskan apa? Ada gaya berat, yaitu W, kemudian ada gaya normal. Ya, ini adalah gaya normalnya. Yang ini gaya normal, kemudian yang ini adalah gaya beratnya. Gaya beratnya itu sama dengan massa dikalikan gravitasi. Jadi nanti untuk gesekan statis berarti sama dengan mu s dikalikan dengan n. Gesekan kinetis itu nanti sama dengan mu k dikalikan dengan n. Nah, kalau terjadi seperti ini benda bergerak ke kanan, maka F-nya di sini positif, lalu di sini adalah negatif. Jadi sesudah benda bergerak, kita menggunakan ini sigma F sama dengan M dikalikan A. F-nya ini F yang bekerja. Ini berarti nanti kita kurangi dengan FK, bukan Fs. Karena bergerak. Maka ini sama dengan M dikalikan A. Jadi A-nya nanti sama dengan F dikurangi FK, kita bagi dengan massa. Seperti itu, Sam. Ini tentang koefisien gesekan. Tapi nanti ini akan bendanya tidak selalu di bidang datar. Nanti bisa bendanya juga ada di bidang miring. Nah, tapi itu untuk di bidang miring nanti, Sam, kamu harus belajar yang namanya trigonometri. Ya. Hmm. Nanti itu SMA punya pelajaran. Jadi kalau misalnya bendanya ada di bidang miring atau gayanya ya, misalnya aja ini untuk gaya bendanya seperti ini, tapi gayanya itu tidak lurus gitu. Tapi gayanya miring seperti ini, membentuk sudut tertentu nih terhadap bidang datar. Nah, nanti di sekolahnya saya kelihatannya tidak diajar ini. Kalau Oma dulu ajar SMP, Oma ajarin waktu ngajar di SMP. Oke. Nah, ya seperti ini. Ini membentuk sudut nih, membentuk sudut alfa. Di sini adalah F. Nah, kalau seperti ini benda kan tidak mungkin bergerak naik kan? Bendanya itu pasti gerakannya tetap akan ke sana. Ini A-nya. Pindahnya itu akan sampai di sini. Hmm. Ini lantai kan? Ini lantainya. Ya. Bendanya kan gesernya kan sampai sini. Ke kanan kan? Ya. Nah, ya. Sampai bendanya nanti pindahnya akan ke sini. Sampai di sini kan? Nah, untuk hukum Newton ini, gaya yang bekerja itu adalah gaya yang sejajar dengan perpindahan benda yang menyebabkan benda ini berpindah. Itu adalah gaya yang sejajar. Jadi kalau ini, maka gaya yang membentuk sudut ini itu kita harus proyeksikan ke sumbu mendatar dan ke sumbu vertikal. Jadi kita proyeksikan buat ini gaya yang sumbu mendatar. Nah, seperti ini. Dan ada gaya yang ke sumbu vertikal. Nah, seperti ini. Memproyeksikannya Lama. dengan cara ini menarik garis ini tegak lurus ke bawah ini dengan ini sejajar seperti ini. Membuat segi empat itu caranya. Lama. Nah, di sini adalah berarti F yang sejajar.
Yang ini adalah F yang tegak lurus. Nah, yang menyebabkan benda bergerak itu adalah yang ini. Jadi, untuk yang sigma F sama dengan M dikalikan A, maka sama saja dengan F sejajar ini. Sama dengan M dikalikan A. Jadi A-nya itu sama dengan F yang sejajar dibagi dengan M. Sejajar dengan perpindahan. Gitu. Nah, kita harus menggunakan rumus trigonometri itu. Ada perbandingan trigonometri. Kamu mau diajarin perbandingan trigonometri enggak? Nggak tahu mah. Ah? Enggak, kalau kamu ajarin, kamu ajarin. Karena kamu harus tahu nanti SMA kamu akan tahu itu. Ya udah Trigonometri. sekalian aja. Ya, sekalian ya. Nah, trigonometri itu perbandingannya itu berlaku pada segitiga siku-siku, Sam. Pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku itu kan berlaku teorema Pitagoras kan? Ada teorema Pitagoras nih. Sekalian diajarin aja. Ya, seperti ini. Ini siku-siku nih di sini. Nah, sisi di depan sudut siku-siku yang paling panjang hipotenusa itu kita sebut dengan sisi miring sekarang. Untuk lebih gampang mengingat. Lalu misalnya kita mau pakai sudutnya di sini nih. Anggaplah sudut alfa gitu. Nah, sisi yang membentuk sudut bersama sisi miring ini dinamakan dengan sisi samping. Lalu salah satu sisi yang lain yang di depan sudut ini namanya sisi depan. Perbandingan Mas trigonometri sebelum ya. sebelum Mama lanjut sih ke toilet dulu ya. Oke. Ya, jadi ini untuk perbandingan trigonometri ya. Perbandingan trigonometri itu kita membandingkan dua sisi pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang ini ada tiga sisi kan. Yang bisa dibandingkan dua sisi berarti kita bisa membandingkan sisi apa dengan sisi apa dulu. Misalnya kamu pakai bandingkan sisi apa dengan apa? Pokoknya dua sisi. Ini Sisi kan samping dengan sisi miring. oke, sisi samping dengan sisi miring. Jadi kalau kita membandingkan antara sisi samping dengan sisi miring berarti sisi samping dibanding dengan sisi miring. Nah, perbandingan ini dinamakan dengan sinus atau disingkat sin. Sin dari pada alfa. Nah, sekarang ini sami. Ya, ini kamu ingat ini. Sami berarti sin, sami. Nah, sisi samping dibagi sisi miring. Kemudian kan bisa lagi sorry, bukan sinus tapi kosinus, sorry. Ini cos bukan sin ya. Cos. Namanya kosinus disingkat COS alfa. Nah, kalau kita membandingkan sisi depan dengan sisi miring, ini sisi depan dibanding dengan sisi miring. Ini kita dapat perbandingan yang namanya sin alfa atau sinus alfa. Kemudian kalau kita membandingkan antara sisi depan dengan sisi samping, berarti ini sisi depan dengan sisi samping. Ini kita mendapatkan perbandingan yang namanya adalah tangen daripada alfa. Ini boleh dibalik enggak? Nggak tahu sih. Nah, maksudnya ini kan bisa dibalik kan? Samping miring, boleh kan miring samping kan? Heeh. Nah, kebalikan daripada cos itu namanya sekan. Jadi ada lagi yang namanya sekan. Jadi kalau kita membandingkan antara sisi miring dibanding dengan sisi samping, maka ini sama dengan sekan. Sekan. Sekan alfa. Lalu kebalikan dari sin itu namanya kosekan. Berarti ini adalah sisi miring dibagi dengan sisi depan. Ini adalah kosekan itu CSC alfa. Itu singkatannya. Kemudian kebalikan dari tangen itu berarti sisi samping dibagi dengan sisi depan. Itu namanya kotangen itu disingkat COT, kot alfa gitu. Nah, yang gampang diapalin adalah yang ini. Apa menghafalkan satu aja. Sin demi kosami tan desa gitu. Jadi kalau sin alfa itu demi berarti sisi depan dibagi dengan sisi miring. Lalu cos alfa itu adalah sami samping dibagi miring, samping dibagi dengan miring. Tan desa itu berarti depan dibagi dengan samping. Desa demi sami desa sin cos tan. Nah, caranya menghafal seperti itu. Nah, itu nanti ada yang namanya sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa itu
Ya, sudut istimewa itu nanti ada yang sudut eh, 45 derajat, mulai dari 30 derajat, kemudian 45 derajat, lalu ada 60 derajat, kemudian ada 90 derajat, ada yang pertamanya adalah 0 derajat. Ya, 0, 30, 45, 60, 90. Nah, itu kita bisa buat. Caranya buat bagaimana? Ya, kita membuat misalnya yang untuk 45 ya, yang 45. Kalau kita membuat sudut 45 derajat, seperti ini, Mm-mm. ini kan kita membuat segitiga sama kaki kan. Jadi Iya. yang ini, kakinya ini dengan ini sama panjang. Ini tegak lurus 90. Berarti yang ini sudutnya sama kan. Di sini 45 derajat kan. Yang ini 45 derajat. Toh? Nah sekarang kalau ini nilainya adalah 1 cm. Ini juga kan 1 cm. Maka yang di sini nilainya berapa cm?